Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi pada malam ini. Seru ya, segmen pertama ini seru, tapi saya yakin ini tidak kalah serunya di sesi berikutnya nih. Kita terima kasih dulu buat Bang Agung Baskoro dan juga Bang Emrus. Berikutnya dari saya mengundang Bang Primus, kami Bang Trubus Radiansyah. Ini wartawan senior kita, silakan. Oke, silakan mic-nya. Wah, silakan kalau mau minum dulu. Oke, saya ingin ke Pak Trubus. Pak Trubus, nah, ya. Boleh minum dulu. Kita kasih jeda dulu. Siap-siap dulu. Ini yang segmen 1-2 yang panas, Pak Trubus yang haus. Saya yang haus, Iya. Oke, Pak Trubus, ini kita berbicara soal masalah koordinasi. Ya kan, tadi disinggung sama Bang Emrus, sama Bang Agung bahwa koordinasi di kementerian ini tidak berjalan dengan baik. Padahal berapa kali Pak Purbaya ini misalnya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, kemudian menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Menteri Kehutanan misalnya, atau hari ini misalnya dengan Kapolri ada CPO ilegal dengan Kapolri gitu ya, menghadiri itu. Nah, apakah ini tidak cukup menggambarkan bahwa ini adalah bentuk koordinasi dari seorang Menteri Keuangan? Belum. Itu karena nggak cukup. Itu hanya bisa saja karena memang sekedar tupoksi, melaksanakan tupoksinya saja. Tapi belum melakukan satu pendalaman yang sesungguhnya. Karena apa? Sebuah koordinasi itu tidak semata-mata teken-teken, tidak semata-mata kemudian ada MOU-an. Tetapi adalah bagaimana kemudian ini menghasilkan output apa, ini menghasilkan nantinya apa. Jadi sudah ada semacam roadmap, ya kan, sudah ada semacam timetable lah katakanlah seperti itu yang dipahami oleh publik bahwa itu akan dilakukan. Tetapi kalau sekedar koordinasi dalam pengertian ketemu ya, itu jadi, politis itu. Menurut Anda Pak Purbaya belum punya roadmap itu yang jelas menurut Anda? Belum ada misalnya. Karena apa? Karena sampai hari ini apa yang kita tahu bahwa Pak Purbaya hanya menyampaikan yang namanya authentic populism. Populism itu hanya strategi, pokoknya bahasanya dipahami oleh publik, masyarakat dan dia sebagai seorang pejabat menyampaikan itu. Itu saja titik. Tapi begini Pak Trubus, nih saya juga ingin men-challenge pertanyaan Oho juga nih. Artinya begini, itu kan ranahnya Menkeu sudah dijalankan, sudah difungsikan. Berkoordinasi dengan tadi kementerian, lembaga, bahkan juga kepala daerah juga. Betul. Seperti itu. Jangkauannya kan sudah cukup sampai situ saja. Apalagi yang mau diharapkan Pak Trubus? Itu ya kalau dalam pengertian politis. Kalau kepentingan kebijakan publik bukan itu. Koordinasi itu menyangkut hal yang sangat komprehensif terkait dengan bagaimana kelembagaan yang dipimpin itu dengan lembaga yang dituju itu. Itu ada sesuatu apa yang istimewa, kebaruan apa yang harus dilakukan, menghadapi masalah apa, solusi apa yang akan diselesaikan. Artinya kan sudah dihantarkan Pak Purbaya bahwa ada begini. Tinggal menteri yang bersangkutan aja dong menindaklanjuti atau tidak kan begitu? Ya itu namanya bahasanya cuma kula nuwun. Ya cukup kan tidak boleh melanggar kewenangan antar kementerian. Ketika misalnya tadi ada dana terparkir di kepala daerah, di kas daerah, di APBD, kemudian dikasih tahu ke Mendagri. Nah itu kan wewenangnya Mendagri, dia tidak harus semuanya dijangkau kan? Iya, maksud kita, dia kan menyampaikan bahwa ada dana yang mandap, kan seperti itu. Dan itu kemudian yang harusnya Kemendagri sudah berulang kali menyampaikan mengenai itu. Jadi itu bukan hal yang baru sebenarnya. Berulang kali disampaikan, cuman namanya kan kepala daerah kita ini kan hasil pilkada. Tentu secara politis dia merasa saya berwenang, punya kekuasaan. Itu hak daerah. Seperti itu yang kemudian ketika Pak Purbaya menyentil itu, terjadilah situasi yang kata dalam tanda panas. Mereka makanya 18 gubernur itu datang menggeruduk ke kantornya. Itu kan sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang diharapkan agar Pak Purbaya itu apa istilahnya ya win-win solution lah gitu ya. Jadi paham, jangan hanya semata-mata itu kepentingan pemerintah pusat, tapi pemerintah dorong tahu dong saya ini juga butuh uang, saya butuh cuan. Seperti itu. Artinya ribut-ribut itu terjadi setelah kebijakan itu dilakukan oleh Pak Purbaya begitu? Iya, kebijakan keluar barulah kemudian ini meskipun kebijakan itu sebenarnya inkremental. Karena apa? Itu kan efisiensi anggaran itu sudah dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani sudah melakukan itu. Kemudian sama Pak Purbaya dilanjutkan namanya kebijakannya inkremental, menambahkan yang sudah ada. Tetapi persoalannya kemudian belum ada sesuatu yang baru yang kemudian dipahami oleh publik itu punya kemanfaatan. Kalau publik itu kan sisinya ada kemanfaatnya enggak gitu. Iya, ada dengan itu Bang Primus. Ya, saya pikir kunjungan Pak Purbaya. Jadi ketika dia pertama kali dilantik ya. Kemudian dia mengunjungi Gubernur Bank Indonesia.
Jadi untuk silaturahim, untuk saling pengertian. Itu bagian dari koordinasi. Dia bertemu dengan para menteri. Mendagri itu penting sekali karena dana transfer ke daerah yang dikurangi. Nah, kementerian-kementerian lembaga juga mengeluh karena uangnya dikurangi juga kan gitu kan Pak. Dia ketemu menurut saya bagian dari koordinasi. Tapi yang saya mau sampaikan adalah istilah cowboy yang sudah disematkan kepada Pak Menkeu ini. Itu tidak ada dalam textbook ilmu komunikasi, gaya cowboy tidak ada. Tapi gaya cowboy itu diterima dalam kehidupan sehari-hari sebagai gaya pemimpin yang apa adanya. Tampil apa adanya, tidak mencari pencitraan. Ceplos bang. Ceplos-ceplos dan kehadiran dia ini ibarat embun Pak. Kenapa? Para menteri banyak sekali yang cari muka. Banyak yang cari muka, mematut-matutkan diri supaya disukai oleh presiden. Padahal kinerjanya belum tentu bagus. Dan dia tidak ada batas ya antara seorang menteri dengan rakyat jadinya ketika dengan gaya ceplos-ceplos tadi itu ya. Rakyat paling suka, rakyat udah bosan dengan gaya-gaya pencitraan. Bosan. Maka begitu ada orang gaya apa adanya, tidak mengurangi keaslian dia, orang suka. Ini orang tampil apa adanya. Dan paling penting dari Pak Purbaya ini, ketika dia dilantik, dia udah siap kapan dia dicopot. Dia siap. Jadi orang ini nothing tulus, sehingga dia tampil apa adanya. Nothing tulus. Dia tahu persis dia dipilih oleh presiden. Kemudian dia tahu persis kalau saya kira tidak bagus, kapan saja saya dicopot. Oleh karena itu, apa mandat dari presiden saya pahami dan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kan citra publik kan tidak seperti itu. Dia bahkan salah satu survei aja mengatakan ini potensial sekali jadi wapres seorang Purbaya ini. Nah ini kita muncullah kemudian stigma bahwa ini ada popularitas yang dicari juga oleh yang bersangkutan. Gitu. Nah kita jangan lupa ini kan politik kehidupannya Pak Trubus. Ada mayoritas suka Indonesia maju, suka. Tetapi ada juga yang kepingin rejim ini nggak maju, gagal supaya ada suksesi 2029. Pasti ada itu. Jadi kalau muncul orang-orang yang hebat, yang bagus, yang memperkuat kabinet Prabowo, tentu ada yang tidak suka. Itu lazim menurut saya. Dari dalam atau dari luar, Bang? Dari luar umumnya, dari luar, umumnya luar, yang di luar kabinet ya. Di dalam kabinet itu orang yang sudah merasa kepentingan terganggu, itu ribut. Saya berhubungan dengan bagian bawah ya. Kementerian, orang bawah, itu ternyata yang paling atas itu boleh perintah ngomong hebat, tetapi di bawah tidak banyak perubahan. Nah ini perlu orang yang memang dia mengerti sampai di bawah. Itu sebabnya Pak Purbaya banyak sekali mengunjungi. Dia hanya tidak hanya menerima laporan, dia mengunjungi bea cukai, dia lihat semuanya itu. Jadi menurut saya ini tipe pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahwa orang sudah gadang-gadang dia politik menurut saya itu berlebihan juga. Mungkin bagian dari pembusukan juga. Iya, baru 2 bulan orang. Menurut saya itu orang kita jarum melambung sampai hilang gitu loh. Ya kan begitu. Tapi ketika tadi kita berbicara dari kubu sebelah sana bahwa gaya ceplas-ceplos, gaya koboi ini menimbulkan kegaduhan. Nah, kegaduhan ini Abang mengartikan seperti apa? Jadi kegaduhan? Gaduh, saya pikir gaduh itu saya nggak melihat kegaduhan ya. Kalaupun gaduh dalam arti yang terganggu mereka punya kepentingan perlu dong itu loh. Kenapa? Kan ada kementerian yang memang mengurusi subsidi. Subsidi kan memberi uang kan Kementerian Keuangan, dia ngitung. Kok uangnya nggak cocok? Iya kan, dia ngitung Pak. Kok sebegini? Menurut saya harus dia teriak, harus dia gedor supaya angka-angkanya benar kan begitu kan Pak. Oke. Jangan sampai subsidi Menteri Keuangan harus menurut Bang Primus menegur menteri-menteri yang lain. Secara aspek kebijakan? Secara kebijakan tidak betul. Itu overlapping. Overlapping, jelas karena itu kan sudah punya tupoksi masing-masing. Tapi dia kan bendahara negara Bang. Betul, bendahara negara kan asumsinya cuma kasir. Sesungguhnya dalam arti bahwa dia hanya melaksanakan apa yang diperintah oleh presiden. Sehingga kalau ketika kemudian dia mengutik-utik kementerian lembaga lain, itu yang kemudian menimbulkan persoalan baru. Saya rasa tanda tanya, ada apa? Karena itu kan kemudian yang penting sebenarnya adalah apakah dia akan mengubah arah kebijakan, paradigma arah kebijakan ekonomi itu sendiri, atau hanya sekedar mencari citra-citra tadi. Ini jadi persoalan. Bang Agus nggak mengatakan pencitraan loh. Iya, tapi secara mining memang kan karena kan dia mengunjungi ini itu berarti dia maknai oleh publik seolah dia hanya orang yang melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya dia sendiri. Tetapi kan berlindung di dalamnya, wah itu adalah perintah presiden. Tapi tunggu dulu. Ketika Anda mengatakan bahwa Pak Purbaya ini hanya kasir, saya kok rada nggak sependapat ya. Memang nggak benar Pak. Saya bahkan berpikir bahwa Pak Purbaya ini harus jadi seorang bendahara yang bisa mengatur. Kalau Anda mengatakan ada roadmap dan seterusnya, berarti dia bukan cuma ngeluar masukin duit aja, tapi dia harus mengatur keuangan itu dengan sebaik-baiknya supaya pertumbuhan ekonomi naik dan seterusnya. Supaya publik jangan salah.
kalau Menteri Keuangan bilang kasir itu totally wrong. Kenapa? Menteri Keuangan itu dia bagian dari meningkatkan pendapatan. Maka seorang Menteri Keuangan harus kreatif bagaimana pendapatan meningkat. Ibaratkan pajak, air dia penerimaan. memutar, Iya dong. mengukurnya ya. Yang kedua, dia harus menjaga efisiensi. Kalau negara dan perusahaan kan sama. Menaikkan revenue, menekan biaya. Itu dilakukan dengan benar oleh Pak Purbaya. Dia melakukan itu, Pak. Oke. Iya. Kalau saya sih nggak seperti Nggak itu. sepakat dengan itu? Nggak sepakat itu. Karena apa? Karena publik justru melihat kalau hanya melaksanakan apa yang menjadi istilahnya yang diperintah presiden. Kan kayak buka tutup keran. Buka keran aja sesuatu yang sudah ada, yaitu sesuatu bukan ada yang baru gitu loh. Jadi kalau kemudian itu ditangkap sebagai ini hebat, oh ini sebagai Superman, oh ini sebagai apa namanya, apalah namanya jagoan atau hero atau apa, itu kan sesuatu asumsi-asumsi semata, subjektif itu. Iya, Tadi kalau kebijakan belum dalam konteks kebijakan publik, apa yang didapat dari publik belum ada. Apa aja sih 1-2 poin misalnya kebijakan publik yang belum dilihat atau didapat dari seorang Purbaya memimpin 2 bulan ini? Belum ada. Misalnya kita mau ngomongin thrifting kan baru wacana, mau menjelaskan tentang sudah sidak loh dia. Betul, sudah sidak, ditemukan itu, tapi peraturan nomor 40 itu kan sudah ada, sebenarnya sudah berjalan kan, cuman penegakannya masih lemah. Terus dia katakan lagi, saya mau bikin peraturan baru lagi. Nah sekarang bagaimana mau bikin peraturan baru sementara peraturan yang ada sudah ada tapi belum pernah dijalankan. Padahal itu internal di Kementerian Keuangan sendiri. Betul, Keuangan sendiri. Jadi kalau dalam 2 bulan kita menuntut berlebihan juga enggak wise ya. Dia 2 bulan loh. Dan kemudian kita sekarang berada di kuartal keempat. Yang kemarin diumumkan adalah pertumbuhan ekonomi 5,4%, itu kuartal ketiga. Dia baru mulai 2 bulan lalu kan. Nah, ujian dari Purbaya adalah apakah laju pertumbuhan ekonomi